Selamat siang Mbak Dia. Ini kan saya mau nyoba dulu. Jadi kok saya menggunakan yang kemarin itu ada error, ada yang enggak error di dalam laporannya. Nah, jadi kan saya mau menginputnya dari awal dulu terkait dengan ini. Yang pertama kan saya ingin menginputkan ini dulu Mbak, yang ada di dalam ledgernya ini. Berdasarkan transaksi ini toh. Nah, ini itu kan dia kode-kodenya itu kan diambil dari sini. Kayak misalkan cash and bank balance ini, nah, ya, dia kan kodenya ini kan harusnya dia mempunyai kode ini, nah punya kode. Nah di mana cash and balance ini kan dia ada sub-subnya nih, subnya ada cash IDR, cash yang USD, nah itu kan bagian dari ini tadi. Nah, jadi di sini kan ini tuh subnya ya. Nah, jadi di sini yang saya tanyakan itu ini loh, kodenya yang sini tuh nggak ada. Misalkan saya kan harusnya kan butuhnya seperti ini, kayak misalkan cash and balance ya. Nah ini kan harusnya kan misalkan kodenya saja ya, 1102. Nah jadi di sini yang ini misalkan saja di sini misalkan apa nih? Nah, berarti kan ini harusnya kan punya kode nih. Nah, itu bagiannya. Terus yang ini tadi, nah, kan kayak gini. Dan itu nanti kemudian ada lagi misalkan saja ini, do form ini ya, do form ini. Nah, do form ini kan dia mempunyai kode misalkan saja 112 111 misalkan. Nah ini kan subnya kan ini. Nah, kayak gini Mbak, yang nanti ini kan harus dimasukkan dulu di dalam kode. Nah, kan seperti ini. Sedangkan di sini kode-kodenya yang sini itu belum ada Mbak, ini Mbak punya yang ini. Nah itu nanti kan mau harus dimasukkan di sini. Jangan nanti bisa masukkan misalkan menggunakan akun username-nya Dini, passwordnya AA, kemudian nanti tinggal login aja. Nah nanti kan ada nama perusahaannya, kita masuk ke perusahaan misalkan ya, masuk ke perusahaannya. Ini kalau mau apa namanya, nambah perusahaannya, kalau sudah dibuat kan nanti di sini. Nah di sini kan nanti masuk ke perusahaan. Nah setelah masuk ke perusahaan ini tahu Mbak, nah nanti Mbak dia bisa membuat pelaporan tahun 2022-2023 ya. Ini otomatis nanti akan keluar berdasarkan tahun, turun 1 tahun ke bawahnya. Nah kemudian nanti pilih untuk laporan bulan apa, misalkan Januari, Februari sampai dengan di Desember. Sekarang ini kasih keterangan. Misalkan saya sudah buat nih Mbak, nanti keluar yang sini. Saya menginput data yang bulan Januari misalkan. Nah, bulan Januari, klik untuk lanjut. Nah, nanti di bulan Januari ini, nah di sini kan yang dibutuhkan adalah kode ledgernya Mbak, kode ledgernya. Nah, kode ledger ini kan nanti diambil dari mana ya? Diambil dari sini tadi loh Mbak. Nah ini, nah cash and balance ini. Cash and balance ini nanti kita harus tambahkan di sini cash balance. Nah ini kodenya yang belum punya ini Mbak. Nah, ini kodenya yang belum punya. Jadi kan misalkan saja tadi kan ini kodenya ini Mbak ya misalkan. Nah berarti kan nanti ini kan tinggal dimasukkan di sini. Nanti pilih statusnya aktif. Nah kemudian disimpan. Nah di sini nanti ini untuk kode ledgernya Mbak. Nah nanti kan kode akun kan kita harus membuat lagi nih kode akun. Nah, kode akunnya kan masih kosong semua, belum punya nih. Nah, jadi kode akun itu nanti kan berarti kan yang ini nih. Berarti kan ini nanti kan masuk subnya yang ini Mbak. Nah, misalkan saja oke, saya tambahkan tambah kode akun. Kode akunnya misalkan nih. Nama akunnya apa? Cash IDR. Dia masuk kelompok apa? Kelompok cash and balance kan. Nah, kayak gini Mbak, yang dibutuhkan ini loh. Yang ini tuh belum ada yang di dalam Excel. Karena kan nanti untuk memilih pos saldonya ini diabaikan nggak apa-apa Mbak, ini mau debit kredit dulu nggak apa-apa, ini kayaknya nanti nggak ngaruh sih, ini udah terlanjur. Nah itu nanti cash and balance itu dia masuknya ke pos neraca atau laba rugi Mbak. Nah ini kan saya juga nggak tahu ini Mbak, nah, berarti harus dimasukkan dulu nih, misalkan cash balance masuk apa ya,
laba rugi misalkan mawon. Nah, dia termasuk apa, kategori apa? Aktiva lancar atau tetap? Nah, misalkan lancar. Kemudian dia statusnya aktif. Bentar, Mbak. Nah, misalkan laba rugi, aktiva lancar. Pendapatan ya, maaf. Misalkan pendapatan. Nah, nanti disimpan. Nah, terus nanti tinggal tambah lagi, Mbak. Nah, kode akunnya yang nomor 2, nanti yang nomor 2. Ini cash USD toh. Nah, nama akunnya. Nah, kayak gini terus, Mbak. Nama akunnya misalkan dia maksudnya cash and balance. Anggap saja saya kurang tahu nih ya. Terus misalkan laba rugi, dia masuknya ke pendapatan misalkan aktif. Nanti semuanya nanti dimasukkan, Mbak. Nah, setelah itu kan nanti dia masuk ke jurnal umum kan. Nah, di jurnal umum nanti ini yang kita menggunakan kode-kode yang sudah dimasukkan. Nah, dia nanti kan masuk di sini, Mbak. Nah, ini yang sudah kita masukkan. Dia masuk apa, cash IDR atau apa, dia masuk debit atau kredit. Nah, nanti itu yang masukkan saya nggak botor-bonopo, yang penting kan ini loh, yang masalah ini tadi, pengkodean ini tadi. Nah, ini aja, Mbak. Maaf, ini sorry. Nah, ini belum ada kode-kodenya yang di sini, Mbak. Ini. Nah, ini kode-kodenya apa kan ya jelas. Nah, jangan di sini yang di dalam ledger ini, nah dia kan tidak diberi kode, tadinya kan saya juga bingung. Soalnya kalau di sistem kan harus seperti itu, Mbak. Mana ya, saya contoh ya. Saya turunin bawah lagi. Nah, kalau ini kebetulan nih pas ada. Nah, yang kayak gini, dia adalah ASC receivable ya. Nah, ini dia cuma muncul description gitu aja, kan bingung juga. Harusnya kan kode gitu loh. Harusnya kode, karena kan nanti yang lokal ini dia itu kan masuk di subnya ini. Nah, nanti yang fungsinya untuk ini tadi, Mbak. Yang fungsinya nanti dia kan nanti larinya ke sini nanti, ke buku besar laba ke laba rugi dan lain-lain ini tadi. Nah, ini gitu, Mbak, karena kan ini kan nanti yang keluarnya otomatis. Gitu ya, Mbak. Minta tolong untuk yang itu aja supaya nanti kesalahannya di mana, nanti kan saya bisa ngecek lagi gitu. Kalau kemarin saya mau masukin masih bingung, terus juga banyak kerjaan lagi. Ngapunten.